Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patihang. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dengan segala urusan rezekinya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Ranran TV Channel ya. Untuk video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kata-kata atau istilah yang sering diucapkan di lapak merpati atau di kandang merpati ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan menjelaskan yang pertama dulu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah lar. Apa itu lar ya teman-teman? Lar adalah biasanya lar dilihat dari bulu sayap ya teman-teman. Ntar dulu, bulu sayap yang terdapat pada sayap merpati jantan ya biasanya teman-teman, itu yang disebut lar. Betulnya juga sama, cuman rata-rata yang suka dibahas itu di merpati jantan. Yang disebut lar adalah nih ya teman-teman, ini adalah bulu lar ya semuanya juga ya, bulu lar. Ini kayak gini ya teman-teman nih, lihat ya. Nah, ini yang disebut dengan bulu lar ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 ini ya teman-teman. Nah, yang baru tumbuh 8 9 10. Berarti teman-teman ini baru 1 2 3 4 5 6 6 lar ya teman-teman. Jadi lar 6. Kalau jatuh satu lagi, nah teman-teman ini kelihatan 1 2 3 4 5 6. Nah kalau yang ini mah 7 ya teman-teman, 7. Berarti ini burung lar 7 ya teman-teman. Terus jatuh lagi yang ini ya teman-teman, berarti lar 6. Jatuh yang ini berarti lar 5 dan seterusnya ya teman-teman. Itulah yang disebut dengan lar ya teman-teman. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ya teman-teman, yang kedua atau kata atau istilah itu tentang bulu ngujung atau jawat atau kalau di Sunda mah bulu nungtung ya teman-teman. Nih kayak gini ya teman-teman, ini yang disebut dengan bulu ngujung atau nungtung kata Sunda, atau kata Jawa itu jawat ya teman-teman. Nah ini ya yang disebut dengan bulu ngujung ya. Nah ya, jadi pada saat bulunya kayak gini ya teman-teman, kalau para senior kita itu burungnya kalau lagi jawat atau lagi ngujung ini kadang-kadang nggak dilatih ya teman-teman, nggak dilatih ke lapak. Soalnya burung rawan pecah teman-teman, soalnya ini bulunya ini masih muda. Kalau udah pecah ini kadang-kadang merubah karakter burung itu sendiri. Tapi ada juga ya teman-teman yang memaksa, atau ya seperti saya lah, kadang-kadang pengen ngelatih itu biasanya jangan dikasih gandeng atau terbang sendiri ya teman-teman. Itulah mungkin kalau coba ingin dilatih. Baik itu bulu ngujung atau bulu jawat atau bulu nungtung ya kalau kata orang Sunda. Oke, untuk yang pembahasan selanjutnya itu kata atau istilah yang ketiga itu rampas ya teman-teman. Misalkan ada burung, oh ini piyik rampas. Piyik rampas berarti itu teman-teman bulunya itu lagi bagus-bagusnya, lagi kerja-kerjanya ya teman-teman. Seperti yang kayak gini ya, nih. Nah kayak gini ya teman-teman. Ini sayapnya itu lagi bagus-bagusnya ya teman-teman, nggak ada yang jatuh. Tuh kan 10 bulu primernya 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, nggak ada yang jatuh. Ini lagi kerja-kerjanya ya teman-teman burung. Kalau lagi bulunya kayak gini, lagi sayapnya lagi on lah, lagi bagus, makanya disebut dengan
piyik rampas ya teman-teman. Jadi burung yang piyik habisin bulu larnya, jadi disebut dengan rampas ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya, kata atau istilah yang sering diucapkan sama orang-orang atau para senior-senior kita di lapangan itu tentang trah ya teman-teman. Apa sih trah? Trah itu teman-teman adalah turunan ya, turunan misalkan bapaknya atau kakeknya, misalkan ada burung ternama, misalkan burung ternamanya itu siapa ya, punya saya aja mungkin Kaisar. Nah punya anak, nah terus ada yang nanya ini trah Kaisar, berarti itu turunan Kaisar, kadang-kadang cucu Kaisar, atau trah burung bandit atau apalah, pokoknya mah burung-burung yang punya senior-senior kita yang bagus-bagus, misalkan kita beli anaknya atau cucunya, itu disebutnya trah ya teman-teman. Oke, untuk kata istilah yang selanjutnya yang sering diucapkan di lapak atau di kandang itu adalah joki ya teman-teman. Apa yang disebut dengan joki? Kita lihat ya videonya di atas, sambil lihat videonya. Joki adalah tugasnya itu menggebar burung ya. Tugas joki menggebar burung ya teman-teman. Jadi tugasnya itu menggebar burung di dalam di lapak atau di dalam patek, itu yang disebut dengan joki ya teman-teman. Oke, ke kata selanjutnya yaitu gandengan. Gandengan ya teman-teman. Apa itu yang disebut dengan gandengan? Gandengan teman-teman ya, yang disebut gandengan itu adalah burung teman terbang ya teman-teman. Maksudnya teman terbang, jadi disebutnya gandengan. Misalkan ada burung kita mau diterbangin, minta gandengan dong, tak berarti minta teman terbang, itu yang disebut dengan gandengan ya teman-teman. Untuk yang kedelapan itu mungkin apa ya, selanjutnya apa itu penerbang ya teman-teman. Penerbang adalah seperti yang video di atas ya, orang yang tugasnya itu menerbangkan burung dari lapak ke tempat tertentu ya, tempat yang disuruh sama joki. Misalkan kata joki tolong terbangin di tempat di bendera 1 atau di bendera 2. Nah itulah tugas menerbang, untuk nerbangin burung dari lapak ke bendera itu, bendera yang dituju maksudnya ya teman-teman, itu yang disebut dengan penerbang. Oke, untuk kata selanjutnya ya teman-teman, ada yang disebut dengan engkel. Apa itu engkel? Engkel itu berarti burung terbang sendiri. Kadang-kadang kalau burung yang lagi jawat atau burung yang suka aman ring, terus burung yang pengen ninggalin ke depannya tapi sudah aman ring, biasanya suka diengkel ya teman-teman, terbangnya cuman sendiri, itu yang disebut dengan engkel atau burung terbang sendiri ya. Untuk kata istilah selanjutnya teman-teman, kita bahas tentang geberan atau kelepekan. Apa itu sih yang disebut dengan geber atau kelepek? Geber itu artinya tugas joki ya, sambil pegang betina seperti yang kayak gini ya teman-teman, seperti yang kayak gini, geber. Jadi geber itu disebut juga dengan geberan. Nah kayak gini, nah ini geberan ya teman-teman. Ini tugas joki ya, untuk mengebar burung yang lagi di atas terus supaya turun ya ke dalam bantal. Oke, selanjutnya ya teman-teman, kita akan ke kata istilah yang selanjutnya tentang betina geber. Apa itu betina geber ya teman-teman? Betina geber itu artinya betina yang enggak apa ya, yang enggak tahu terahnya. Kadang-kadang dikhususkan untuk geberan aja, enggak untuk dianakin ya. Jadi itu yang disebut dengan betina geber. Oke, untuk kata atau istilah selanjutnya kita tentang apa itu yang disebut dengan cabut telur.
cabut telur ya teman-teman, misalkan kita ngelatih di giringan B ya teman-teman, otomatis ya pas hari Minggu atau Senin di giringan B itu betina kita itu bertelur ya, bertelur satu, terus hari Rabunya bertelur yang kedua. Kalau mau giring lagi pas giringan B depan itu malam minggunya harus kita cabut telurnya. Maksud cabut telur itu mengambil telur yang sedang dierami sama betina ya teman-teman, itu yang disebut dengan cabut telur. Nah, oke, untuk istilah yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu artinya wasit ya teman-teman. Wasit fluid. Wasit fluid seperti video yang di atas teman-teman, tugasnya itu memberi aba-aba kepada joki dia untuk siap digeber ya, seperti yang video di atas nih teman-teman, lihat ya, tugasnya wasit fluid. Oke, untuk kata yang istilah selanjutnya itu tentang wasit depan. Kan teman-teman, wasit sebenarnya juga kalau di liga itu banyak, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5 lah ya, kadang-kadang 6 sama wasit pemantau. Wasit depan tugasnya adalah melihat siapa burung yang mana yang pertama jatuh ke dalam bantal teman-teman. Jadi tugasnya itu wasit depan. Terus kadang-kadang ada wasit pinggir, tugasnya itu sempurna apa enggak turunnya burung merpati itu sendiri, kadang-kadang kiri kanan ya wasit pinggir. Oke, untuk selanjutnya kita ke apa istilah burung patah tengah. Patah tengah atau kalau di Sunda ya teman-teman mungkin nggak kuat turun atau istilahnya ngajeos. Nah, itu yang disebut dengan patah tengah ya teman-teman. Patah tengah itu burung yang lagi tinggi digeber sama joki, udah mau turun cuman mungkin entah tenaga atau apa dia nggak langsung ke bantal, pas tengah-tengahnya patah. Itu yang disebut dengan patah tengah ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kata-kata atau istilah yang sering diucapkan di lapak itu tentang apa itu stud. Stud itu adalah teman-teman gaya turun merpati atau disebut dengan kecepatan ya teman-teman, kecepatan turun. Kadang-kadang merpati itu punya kadang-kadang stud atas atau stud bawah. Yang lebih bahaya itu teman-teman yang burung yang stud atasnya kencang, stud bawahnya kencang. Itu yang lebih bahaya, seperti burung-burung yang punya senior-senior kita ya teman-teman. Mudah-mudahan kita juga punyalah burung seperti itu ke depannya. Jadi kalau burung udah aman ring, stud atasnya kencang, stud bawahnya kencang, insya Allah lah teman-teman, burung itu pasti banyak peminatnya ya. Oke, itu masalah kata atau istilah stud. Kita akan beralih ke kata atau istilah tentang apa itu yang disebut dengan ngeloloh ya teman-teman. Ngeloloh itu artinya burung yang sedang mengasih makan anaknya teman-teman, atau yang misalkan burung lagi ngasih makan anaknya. Jadi itu yang disebut dengan burung ngeloloh, seperti yang video di atas ya. Kelihatan burung yang lagi ngeloloh itu burung yang sedang ngasih makan anaknya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ke pembahasan tentang kata atau istilah merpati, tentang apa itu yang disebut dengan babuan. Babuan adalah teman-teman burung yang tugasnya itu mengerami terus sampai menetas, sampai meloloh, sampai besar. Itu tugasnya itu burung yang tugasnya mengerami telur burung yang lain teman-teman. Contoh, kita punya burung nih bagus, kenceng ya, ingin punya anaknya, pas ada burung lain yang sama bertelurnya seperti burung yang kita inginkan punya anak. Makanya burung yang kencang tadi, yang bagus tadi, diambil telurnya pas cabut telur,
terus dipindahin ke babuan ya, burung yang lain. Makanya itu anaknya itu dierami sama burung yang itu, yang babuan, terus diloloh sama burung yang babuan itu sampai besar juga. Tetap itu tugasnya burung babuan ya teman-teman. Jadi bukan sama induk atau bukan sama induknya diraminya. Oke teman-teman, itulah tugas atau yang disebut dengan burung babuan ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih yang disebut dengan telur muda ya teman-teman. Telur muda kalau kata Sunda nama nogngora ya teman-teman, itu kata-kata joki ke yang betina khususnya ya. Biasanya kalau burung lagi telur muda itu giringnya lagi bagus-bagusnya ya teman-teman, lagi bagus-bagusnya, lagi kenceng-kencengnya giringnya. Itu kadang-kadang apa sih cirinya burung betina yang lagi telur muda? Itu biasanya teman-teman diraba pakai tangan juga ya, cuman ini agak jorok dikit ya teman-teman. Ini diraba ya, diraba kayak gini nih, diraba itu udah kerasa ya ada telur di dalamnya, itu udah kerasa ada telur, cuman masih agak jauh, itu yang disebut dengan telur muda. Begitupun istilah kata-kata telur tua ya teman-teman. Telur tua juga sama, diraba kayak gini bareng ngeraba juga udah kerasa ada telur. Mungkin kalau telur tua itu sore juga ntar pasti bertelur burungnya ya teman-teman. Berarti itu rata-rata kalau burung-burung yang bagus itu telur mudanya hari Sabtu, telur tuanya hari Minggu, atau telur mudanya hari Minggu, telur tuanya hari Senin. Berarti hari Selasa burung udah istirahat, udah mengerami telurnya. Oke teman-teman, mungkin kata atau istilah yang saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya kepada teman-teman yang baru terjun di dunia merpati. Saya cuma ingin berbagi pengalaman. Mohon maaf kepada senior-senior saya, mungkin ada salah-salah kata, mohon dikoreksi di kolom komentar atau mohon pencerahannya. Jangan lupa teman-teman ya, kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, share dan like, komen dan subscribe channel ini ya teman-teman, biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya tentang seputar dunia merpati. Oke teman-teman, itulah pembahasannya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Empat Tihang.